Bapak Ibu sekalian, Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 4 dengan perikop labu Tuhan dirampas. 1 Samuel pasal 4. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu. Ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun." Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya, anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan istri Pinehas sudah hamil tua ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati. Duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anaknya Ikabod. Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya." Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas." Pagi hari ini kita akan belajar tentang 1 Samuel 4 ayat 1 sampai dengan 22. Jadi ada
beberapa peristiwa penting yang kita bisa belajar bagaimana perjalanan dari tentara Israel. Ada hal yang menarik ketika kita merenungkan 1 Samuel 4 ayat 1-2 ini, khususnya pada perikop di ayat ketiga. Di ayat ketiga disampaikan ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Jadi ada pertanyaan dari orang-orang Israel ketika mereka maju berperang melawan orang Filistin, ketika mereka berkemah di Ebenezer, sedangkan orang Filistin pada waktu itu berkemah di Afek. Dan ketika orang Filistin kemudian mengatur barisan dan mengatur strategi, dan ketika pertempuran terjadi dengan luar biasa, pada akhirnya orang Israel kalah, dan bahkan kita bisa membaca di sini adalah kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu tewas, dan ini menjadi sebuah kekalahan yang luar biasa buat bangsa Israel, dan bahkan meruntuhkan moral mereka, dan mereka bertanya, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Dan ada satu menarik kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan dan orang Kristen memiliki pemikiran yang mungkin perlu kembali merenungkan gitu ya, mengenai arti dan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berpikir bahwa kadang-kadang membawa atribut-atribut rohani seperti Alkitab, salib, dan hal-hal lain itu menandakan Allah hadir, dan kehadiran Allah seringkali diartikan dengan ditandai dengan benda-benda tersebut. Ada yang merasa tenang ketika benda-benda tersebut bersama kehidupan mereka, dan hal ini kita bisa lihat mengkontekstualkan melihat bagaimana bangsa Israel ketika berperang melawan Filistin, mereka berpikir dengan adanya tabut Allah itu, maka Allah ada bersama mereka, dan dalam peperangan mereka pasti mereka akan menang. Jadi kehadiran tabut Allah itu diartikan bahwa ketika tabut Allah itu tidak bersama-sama mereka, tabut Allah itu kemudian bahwa Allah itu tidak menyertai mereka. Dan itu terlihat bagaimana ketika bangsa itu menyuruh orang ke Silo dan mereka kemudian mengangkat tabut perjanjian semesta alam yang bersemayam di atas kerub. Di sini terlihat bagaimana filosofis atau hal-hal yang mereka pikirkan ini mengalami satu deviasi atau salah satu hal yang keliru gitu ya. Dan walaupun memang sempat bangsa Filistin juga, kalau orang bilang ya ini ada sayur dari musuh gitu ya, dan mereka melihat bahwa ada tabut Tuhan yang telah sampai di perkemahan itu, dan bunyi sorak yang demikian dahsyat, dan orang Filistin melihat sebagai suatu kejadian yang di ayat ke-7 dan 8 kita melihat bagaimana ketakutanlah orang Filistin, sebab mereka tahu bahwa Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti ini belum pernah terjadi dahulu. Dan celakalah kita, siapa yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah mengajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Jadi bangsa Filistin paham betul Allahnya orang Israel, sehingga mereka memandang bahwa Allahnya orang Israel ditandai dengan tabut ini hadir di tengah-tengah mereka, dan pasti orang Israel ini akan menang. Tetapi tidak. Ternyata disinilah terjadi bagaimana orang Israel kembali kalah, dan amatlah besar kekalahan itu. Dikatakan di sini dari pihak Israel pun gugur lebih banyak, yaitu 30.000 orang. Pasukan berjalan kaki. Kalau sebelumnya di pertempuran sebelumnya adalah 4.000, dan saat ini menjadi 30.000. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika tabut Allah ini pun dirampas, bahkan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ini tewas gitu ya. Dan kita bisa melihat bagaimana dikatakan di ayat ke-12 semua pasukan Israel, bahkan suku Benyamin, lari dari barisan pertempuran dan tiba di Silo ya, dengan pakaian terkoyak-koyak, dan tentunya ini menjadikan sesuatu hal yang sangat mencengangkan bagi seorang Imam Eli gitu ya. Dan hal ini menjadikan suatu keadaan yang sangat terpukul
yang pada akhirnya Imam Emily dikatakan tewas gitu ya, karena mendengar bahwa tabut Allah direbut, anak-anaknya juga gugur di medan pertempuran, dan Imam Eli terlentang dari kursi di gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Dan tentunya ini menjadi suatu hal yang mengejutkan gitu ya. Bahkan dikatakan ketika tabut Allah dirampas, mertuanya laki-laki, suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak dan ia hampir mati. Tapi berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Dan dinamailah Ikabod, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas. Dan katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah dirampas. Nah, kita bisa melihat amanat teks pada pagi hari ini bagaimana bukan kepada simbol, bukan kepada tanda bahwa hidup kita harus berkenan kepadanya sehingga kehadiran dan penyertaan Allah akan ditanyakan, akan dinyatakan. Jadi Allah hadir dalam hidup kita karena kita hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Allah. Oleh karenalah hidup kita harus berkenan kepadanya sehingga kehadiran dan penyertaan Allah akan dinyatakan pada kita, bukan karena kita memiliki atribut-atribut rohani, bukan kita memiliki satu kondisi di mana kita meyakini bahwa atribut-atribut rohani inilah yang kemudian menyelamatkan. Dan hal ini terjadi pada bangsa Israel, dan ini menjadi sebuah perenungan untuk kita semuanya, bahwa hidup kita harus berkenan kepadanya sehingga kehadiran dan penyertaan Allah lah akan dinyatakan karena kehidupan kita. Dan yang menjadi aplikasi, sudahkah saya hidup berkenan kepada Tuhan, dan sudahkah saya mengartikan kehadiran dan penyertaan Tuhan, meyakini, mengimani bahwa penyertaan Tuhan pasti dinyatakan ketika kita hidup di dalam kebenaran. Demikian mungkin perenungan kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita kembali, dan saya dan saudara, Bapak Ibu semua, bagaimana Allah hadir ketika Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Kali yang sudah sampaikan firman Tuhan. Biarlah kita tetap hidup di dalam kebenaran dan meyakini bahwa Allah kita ini besar, bahwa seperti yang disampaikan oleh orang Filistin, tangan kuat Tuhan itu yang berkuasa. Kita akan pujikan, aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji. Ku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menerangi firman-Mu bersabda, percaya kuasa
percaya ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang besar, Engkau sanggup ya Tuhan lakukan segala perkara. Haleluya, terpuji namamu Yesus Tuhan. Yesus terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terpuji namamu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang besar, tangan kuat Tuhan yang selalu menyertai kita, dan Dialah Allah yang adil, yang selalu mengerti setiap hal yang ada dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan terus akan menopang kita hidup di dalam kebenaran dan menanggalkan segala dosa untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kuasa tangan Tuhan yang kuat yang selalu memelihara, membela dan memberikan keadilan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Kami saat ini bersama-sama berdoa memohon anugerah kemurahan Tuhan supaya kami tetap punya komitmen hidup di dalam kebenaran, dan kami boleh memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Kami rindu supaya kuasa Tuhan bekerja atas kami sehingga hidup kami hidup yang memancarkan kemuliaan dan kebenaran Tuhan dinyatakan. Kami berdoa Tuhan supaya keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam dosa, Tuhan akan pulihkan. Tuhan berikan ke mereka kesempatan untuk boleh mengalami kuasa-Mu, hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati keluarga-keluarga hamba Tuhan supaya tidak terjadi keluarga-keluarga seperti Imam Eli. Kami berdoa Engkau terus menopang, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur.